Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi kelas 11. Pada pertemuan ke-6 kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logika. Tujuan pembelajaran saat ini yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami macam-macam fungsi dalam Microsoft Excel. Yang kedua, siswa memahami fungsi logika, dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menggunakan fungsi logika untuk membuat dokumen. Nah, yang dimaksud dengan fungsi logika itu merupakan fungsi untuk mengecek nilai benar dan salah, true and false. Fungsi ini terdiri dari if, or, and, false, dan true. Fungsi logika itu memerlukan operator perbandingan, diantaranya sama dengan, lebih kecil dari, lebih besar dari, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, tidak sama dengan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai fungsi if. Fungsi if itu digunakan untuk menyatakan prasyarat. Sintak dan argumennya sama dengan if, syarat logika, kasih pemisah, jawaban benar, kasih pemisah, jawaban salah. Jika syarat yang ditentukan memenuhi, maka akan menampilkan jawaban benar. Tetapi jika tidak memenuhi, maka akan menampilkan jawaban salah. Fungsi if itu sendiri itu terdiri dari beberapa diantaranya. Yang pertama, ada if tunggal. Fungsi if tunggal bisa digunakan untuk menyatakan prasyarat yang hanya menggunakan satu logika. Tetapi kalau ada beberapa logika, kita bisa menggunakan if ganda. Jadi fungsi if ganda sering juga disebut dengan if bertingkat, if bersarang, atau if bercabang. Cara penggunaannya adalah dengan memasukkan if lain ke dalam argumen. Kondisi terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi, atau pada keduanya. Sedangkan ada juga yang disebut dengan if dan and. Jadi di sini if dan and itu digabung. Sintak dan argumennya adalah sama dengan if, and, logika 1, logika 2, dan seterusnya. Kemudian jawaban benar, jawaban salah. Ada juga gabungan antara if dan or. Sintak dan argumennya adalah sama dengan if, or, logika 1, logika 2, dan seterusnya. Kemudian jawaban benar, jawaban salah. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita praktekkan. Kemudian selanjutnya ada fungsi and. Fungsi and itu digunakan untuk membandingkan dua atau lebih pernyataan. Nilai benar akan diberikan jika kondisi semua pernyataan bernilai benar. Logika yang bisa dibandingkan di sini mencapai 255 logika. Sintak dan argumennya adalah sama dengan and, logika 1, logika 2, dan seterusnya. Untuk contoh, kalian bisa membuka Microsoft Excel, kemudian kalian tulis contoh seperti ini di Excel dan lihat hasilnya. Atau kalau tidak, nanti kita praktekkan sama-sama. Kemudian ada juga fungsi or. Fungsi or itu digunakan untuk membandingkan dua pernyataan atau lebih. Nilai benar akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Ini berbeda sama fungsi and tadi. Kalau fungsi and itu pernyataan benar akan diberikan jika semua pernyataan bernilai benar. Tetapi kalau fungsi or itu sebaliknya. Nilai benar akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Misalnya, kalian membandingkan beberapa pernyataan. Nah, salah satu pernyataan itu sudah bernilai benar, maka akan menghasilkan nilai benar. Selanjutnya fungsi not. Fungsi not itu digunakan untuk menyatakan kebalikan dari kondisi sebenarnya. Jika pernyataan benar, maka jawabannya salah dan sebaliknya.
Sintak dan argumennya adalah sama dengan not logikal. Ada juga fungsi if tingkat lanjut. Fungsi if tingkat lanjut merupakan gabungan fungsi if dengan beberapa fungsi, misalnya dengan fungsi and, or, VLOOKUP, dan lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah nanti fungsi if itu digabung dengan fungsi if dengan fungsi and, fungsi if dengan fungsi or, atau fungsi if dengan fungsi VLOOKUP, atau juga dengan beberapa fungsi lainnya. Ada juga fungsi if error. Fungsi if error itu digunakan untuk menghilangkan pesan kesalahan yang ada di sel atau menghasilkan sebuah nilai tertentu apabila rumus yang digunakan menghasilkan sebuah nilai kesalahan atau pesan error. Terdapat banyak kesalahan yang ditampilkan di Excel ketika kita salah menggunakan fungsi untuk melakukan perhitungan. Di antaranya itu ada di bawah ini, coba diperhatikan. Nah, untuk menggunakan fungsi if error, sintak dan argumennya adalah sama dengan if error value if error. Yang dimaksud value di sini adalah argumen yang akan diperiksa nilai kesalahannya. Sedangkan value if error itu merupakan nilai yang akan ditampilkan jika value terdapat kesalahan. Sekarang kita coba praktekkan yang tadi. Di sini sudah ada data nilai siswa selama 2 kali ulangan harian. Dan juga sudah diketahui jumlahnya. Masih ingat cara mencari jumlah? Untuk mencari jumlah, kita bisa menggunakan fungsi sum. Nah, tapi sekarang kita akan mencari keterangan di sini. Keterangan di sini nanti kita akan mencoba mencari apakah siswa tersebut lulus atau harus mengulang pada mata pelajaran tersebut. Berdasarkan keterangan yang ada di sini, siswa dinyatakan lulus jika jumlah nilai lebih besar sama dengan 140. Jika kurang, dinyatakan ulang. Jadi di sini kita akan cari. Jadi nanti jika nilai siswa tersebut lebih besar dari 140, itu berarti siswa tersebut lulus, tetapi jika kurang dari 140, maka harus mengulang. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan fungsi if. Ingat, untuk menggunakan fungsi itu harus selalu awali dengan tanda sama dengan. Jadi sama dengan if kurung buka logical test. Logical testnya apa? Logical test, perhatikan sini. Jumlah nilai lebih besar sama dengan 140. Jumlah nilai siswa itu berada di sel D3. Jadi kita klik sel D3-nya, kemudian lebih besar sama dengan 140. Kalau logical test sudah selesai, kita lanjut ke value if true, jawaban benar. Jawaban benarnya apa? Jawaban benar yang diminta di sini adalah lulus. Karena lulus itu berbentuk teks, jadi harus diapit dengan tanda petik 2. Lulus. Oke, value if true sudah selesai. Kita lanjut ke value if false, jawaban salah. Jawaban salah yang diminta di sini, perhatikan, yaitu ulang. Ingat untuk kasih tanda petik. Ulang, kurung tutup, tekan enter. Oke, sudah. Karena di sini jumlah nilai selama 2 kali ulangan harian itu adalah 155, ini lebih besar dari 140, maka siswa A dinyatakan lulus. Kalau sudah jelas, sudah mengerti, kita tinggal copy ke bawah. Ada 2 siswa yang ulang di sini,
karena memang nilainya kurang dari 140, maka keterangannya adalah ulang. Sekarang kita akan coba mempraktekkan if ganda. Di sini sudah ada data nilai siswa. Data nilai siswa di sini berupa nilai angka dan kita akan coba merubah nilai angka ini menjadi nilai huruf. Tapi sebelumnya kita harus menentukan rentang nilai. Misalnya, jika nilai angka lebih besar sama dengan 90, maka nilai huruf A. Jika nilai angka lebih besar sama dengan 80, maka nilai huruf B. Jika nilai angka lebih besar sama dengan 70, maka nilai huruf C. Dan jika nilai angka lebih kecil dari 70, maka nilai huruf D. Nah, bagaimana cara merubah nilai angka ini menjadi nilai huruf? Kita bisa menggunakan fungsi if. Kita coba ya, kita taruh kursor di sini. Sama dengan if, kurung buka, logika tes. Lihat, perhatikan logika tesnya apa? Logika tesnya adalah jika nilai angka lebih besar sama dengan 90. Nilai angka lebih besar sama dengan 90. Nilai angka itu berada di sel B3. Jadi pilih B3, kemudian lebih besar sama dengan 90. Oke, logika tesnya sudah selesai. Kalau logika tes sudah selesai, kasih pemisah, kita masuk ke value if true, jawaban benar. Jawaban benarnya apa? Jawaban benar di sini adalah A. Ingat, A itu berbentuk teks, jadi harus diapit dengan tanda petik 2A. Value if true sudah selesai, kita kasih pemisah. Jangan langsung masuk ke value if false, karena ada yang kedua di sini. Jika nilai angka lebih besar sama dengan 80, maka nilai huruf B. Jadi harus kita ketik lagi if, kurung buka, masuk lagi ke logika tes. Jadi kita masuk lagi ke B3. Oke, lebih besar sama dengan 80. Logika tes selesai, masuk lagi ke jawaban benar. Jawaban benar yang kedua adalah B. Oke, sudah kasih pemisah. Sekarang masuk ke yang ketiga. Jika nilai angka lebih besar sama dengan 70, maka nilai huruf C. Masuk lagi ke if, kurung buka, logika tes. Logika tes, oke, lebih besar sama dengan 70. Logika tes selesai, kasih pemisah, ingat. Kemudian masuk ke value if true. Value if true adalah C. Ingat, diapit dengan tanda petik karena berbentuk teks. Oke, yang ketiga sudah, berarti sekarang kita masuk ke yang keempat. Jika nilai angka lebih kecil dari 70, maka nilai huruf D. Nah, yang keempat ini sudah dianggap sebagai jawaban salah. Jadi kita kasih pemisah, kita langsung masuk ke value if false, jawaban salah. Jawaban salahnya apa? Jawaban salahnya adalah D. Oke, kemudian kasih kurung tutup. Karena tadi di sini kita menggunakan if itu sebanyak 3 if, jadi kurung tutupnya harus 3. Atau kalau tidak, perhatikan saja warnanya, karena nanti setiap warna beda. Kalau yang sudah warna hitam berarti itu sudah cukup. Oke, tekan enter. Nah, di sini menghasilkan nilai huruf B karena nama siswa A itu nilai angkanya 80. Kalau sudah jelas dan mengerti, tinggal kita copy paste ke bawah atau menggunakan metode fill cross. Kita copy ke bawah, kita tarik ke bawah. Sekarang kita lanjut dengan fungsi AND, fungsi OR, dan juga fungsi NOT. Fungsi AND itu digunakan untuk membandingkan dua pernyataan atau lebih. Jawaban benar akan diberikan jika semua pernyataan bernilai benar. Kita akan coba membandingkan 3-4 pernyataan. Di sini sintak dan argumennya adalah AND, logika 1, logika 2, dan seterusnya. Ini nanti bisa mencapai 255 pernyataan. Kita coba pernyataan pertama itu pernyataan benar, jadi true. Kemudian yang kedua true, yang ketiga false, pernyataan salah. Kemudian yang keempat true. Nah, ini nanti akan menghasilkan jawaban
false karena ada satu pernyataan yang bernilai salah. Kita coba lagi, misalnya sama dengan n. Misalnya 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 6 ditambah 1 sama dengan 7. Perhatikan di sini, pernyataan 1 itu bernilai benar. Kemudian pernyataan kedua juga benar. Pernyataan ketiga juga benar. Kalau ditekan enter akan menghasilkan jawaban benar. Ini untuk fungsi n. Kemudian kalau untuk fungsi OR, kita coba sama dengan OR. Nah, fungsi OR itu digunakan untuk membandingkan dua pernyataan atau lebih. Jawaban benar akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Nah, misalnya kita membandingkan 10 pernyataan. Di dalam 10 pernyataan itu ternyata hanya ada satu pernyataan yang bernilai benar. Itu sudah akan menghasilkan jawaban benar karena di dalam pernyataan itu sudah ada satu pernyataan yang bernilai benar. Misalnya ini, true. True. Kemudian false yang seperti tadi ya. Kemudian true. Ada satu di sini ada satu pernyataan yang bernilai salah, yang ketiga benar. Oke, kita lanjut. Misalnya false. False. Nah, ini akan menghasilkan jawaban benar karena ada 3 pernyataan bernilai benar. Oke, nah true. Meskipun hanya satu, nanti di sini tetap akan menghasilkan jawaban benar. Kemudian kalau fungsi not itu kebalikannya ya. Kalau pernyataan benar, nanti jawaban salah. Kalau pernyataan salah, jawaban benar. Misalnya begini, true. Nah, ini pernyataannya benar, berarti nanti jawabannya adalah salah. Nah, oke. Nah, bagaimana dengan fungsi if tingkat lanjut? Fungsi if tingkat lanjut itu merupakan fungsi if yang digabung dengan beberapa fungsi lainnya. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kita akan coba mempraktekkannya. Di sini sudah ada data nilai siswa, yaitu nilai tertulis dan nilai praktek yang akan digunakan untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus pada suatu mata pelajaran tertentu. Dengan ketentuan misalnya seperti ini. Jika nilai tertulis lebih besar sama dengan 80 dan nilai praktek lebih besar sama dengan 75, maka lulus. Jika nilai tertulis dan nilai praktek lebih kecil dari 75, maka remedial. Nah, bagaimana cara menentukan apakah siswa tersebut lulus atau harus remedial? Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi if tingkat lanjut, yaitu fungsi if yang digabung dengan fungsi n. Kenapa fungsi n? Lihat pernyataan ini. Yang pertama, jika nilai tertulis lebih besar sama dengan 80 dan nilai praktek lebih besar sama dengan 75. Karena ada kata dan, makanya fungsi yang digunakan yaitu fungsi if yang dan digabung dengan fungsi n. Caranya seperti ini. Jadi sama dengan if kurung buka logical test. Logical testnya perhatikan di sini. Logical testnya adalah nilai tertulis lebih besar sama dengan 80 dan nilai praktek lebih besar sama dengan 75. Jadi ada dua pernyataan. Oke, n ya yang kita gunakan, n kurung buka, kemudian logical test 1 dan logical 2. Nah, logical 1 yaitu nilai tertulis lebih besar sama dengan 80. Nah, nilai tertulis itu berada di sel mana? Yaitu berada di sel B2, kita pilih, dan lebih besar sama dengan 80. Ini logika 1 atau pernyataan 1. Kemudian pernyataan yang kedua atau logikal yang kedua yaitu nilai praktek lebih besar sama dengan 75. Oke, kita ambil, tapi sebelumnya kita harus kasih pemisah.
kita ambil nilai prakteknya atau pernyataan kedua, yaitu lebih besar sama dengan 75. Oke, sudah dua pernyataan. Kalau sudah dua pernyataan berarti kita tutup. Kemudian kita kasih pemisah karena logika tesnya sudah selesai. Berarti kita masuk ke value if true, jawaban benar. Jawaban benarnya apa? Di sini jawaban benarnya adalah lulus. Nah, lulus karena berbentuk teks, jadi harus diapit dengan tanda petik 2. Lulus, kurung tutup. Kasih pemisah karena pernyataan benar sudah selesai, berarti kita masuk ke value if false, jawaban salah. Jawaban salahnya apa? Jawaban salahnya perhatikan di sini. Jawaban salahnya di pernyataan yang kedua, jika nilai tertulis dan nilai praktek lebih kecil dari 75 maka remedial. Remedialnya ini bisa dianggap langsung sebagai jawaban salah. Jadi remedial. Oke, ingat tanda petiknya, kemudian kurung tutup, tekan enter. Sudah remedial. Siswa A itu remedial karena nilai prakteknya lebih kecil dari 75. Ingat, fungsi N itu digunakan untuk membandingkan dua pernyataan atau lebih. Jawaban benar akan diberikan jika semua pernyataan bernilai benar. Meskipun nilai tertulisnya 80, tapi nilai prakteknya kurang dari 75, makanya remedial. Oke, untuk selanjutnya berarti tinggal kita tarik ke bawah. Tapi bagaimana untuk menentukan siswa tersebut lulus atau harus remedial jika ada ketentuan seperti ini? Perhatikan pernyataan ini. Jika nilai tertulis lebih besar sama dengan 80 atau nilai praktek lebih besar sama dengan 75, maka lulus. Jika nilai tertulis dan nilai praktek lebih kecil dari 75, maka remedial. Fungsi apa yang perlu kita gunakan? Perhatikan, di sini ada pernyataan atau. Kalau ada pernyataan atau, berarti fungsi yang kita gunakan adalah fungsi if yang digabung dengan fungsi or. Caranya seperti ini. Jadi sama dengan if or kemudian kurung buka. Nah, logikal 1, logikal 2 dan seterusnya. Tapi di sini hanya ada dua logikal, dua pernyataan. Yang pertama adalah nilai tertulis lebih besar sama dengan 80. Nilai tertulis, kita pilih nilai tertulis lebih besar sama dengan 80. Kemudian sudah pernyataan yang pertama atau logikal pertama, kita kasih pemisah, kita masuk ke logikal kedua. Logikal kedua yaitu nilai praktek lebih besar sama dengan 75. Nilai praktek itu berada di sel C2, kita pilih lebih besar sama dengan 75. Dua pernyataan selesai, berarti kita tutup, kasih pemisah. Masuk ke value if true, jawaban benar. Jawaban benarnya adalah lulus. Lulus. Kemudian sudah jawaban benar, kita kasih pemisah, kita masuk ke jawaban salah. Value if false. Ingat, karena remedial berbentuk teks, jadi harus dikasih tanda petik. Kalau sudah, kita tutup, kita tekan enter. Nah, di sini kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah, kita perhatikan mana yang lulus dan mana yang tidak. Semuanya lulus. Oke, semuanya lulus karena apa? Meskipun ini nilai 65 lulus, tapi nilai prakteknya 90. Nah, fungsi OR itu merupakan fungsi yang digunakan untuk membandingkan dua pernyataan atau lebih. Jawaban benar akan diberikan jika salah satu pernyataan bernilai benar. Di sini nilai prakteknya benar karena lebih dari 90. Makanya siswa tersebut lulus meskipun nilai tertulisnya cuma 65. Oke, untuk fungsi logika kita akhiri sampai di sini. Untuk yang akan datang kita akan membahas mengenai fungsi
log off. Setelah lihat video pembelajaran ini, jangan lupa untuk isi absen di deskripsi. Selalu jaga kesehatan dan berpikiran positif. Wassalam, sekian dan terima kasih.